Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang subjek dan objek pajak. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pajak pusat dan pajak daerah. Apa saja sih yang termasuk pajak pusat dan apa saja yang termasuk pajak daerah? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, langsung saja kita simak pembahasannya. Di Indonesia, pajak memiliki beberapa jenis, yaitu berdasarkan lembaga pemungutnya dan berdasarkan sifatnya. Nah, jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan pajak berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama kita akan membahas tentang pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat atau DJP Kementerian Keuangan. Nah, pajak pusat ini meliputi yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yang keempat ada bea materai, dan yang terakhir ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selanjutnya kita masuk pada pajak daerah. Nah, pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten atau kota. Nah, seperti yang kita ketahui, pajak daerah ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Nah, yang termasuk oleh pajak provinsi yaitu ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan yang terakhir ada pajak rokok. Selanjutnya pada pajak daerah kabupaten itu terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang terakhir ada bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pajak berdasarkan sifatnya. Namun, karena pada video pembelajaran kali ini kita tidak berfokus pada jenis pajak berdasarkan sifatnya, jadi kita hanya membahas sedikit saja tentang jenis pajak berdasarkan sifatnya ini. Nah, yang pertama itu ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala, baik perorangan maupun badan usaha. Nah, contohnya itu ada pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan. Selanjutnya ada pajak tidak langsung. Nah, yang dimaksud dengan pajak tidak langsung ini adalah pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya, pajak penjualan atas barang mewah. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Yang pertama ada PPH atau pajak penghasilan. Nah, PPH ini adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Nah, yang dimaksud dengan penghasilan di sini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, contoh PPh di sini adalah bagi wajib pajak orang pribadi adalah gaji, honor, timbalan atau keuntungan atas penjualan. Sedangkan bagi wajib pajak badan itu biasanya keuntungan, laba usaha, dividen, dan yang lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, PPN ini adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Nah, dalam hal ini wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan maupun pemerintahan yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib dikenakan PPN. Maka pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Selain dikenakan PPN atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPN BN. Nah, yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah di sini adalah yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua itu ada barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, atau pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir ada barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Nah, dalam hal ini apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada bea materai. Nah, yang dimaksud dengan bea materai di sini adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Nah, yang terakhir kita masuk pada PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan. Nah, yang dimaksud dengan PBB di sini adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB itu diserahkan kepada pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya kita masuk pada pajak daerah. Nah, dalam hal ini kita membahas dulu tentang pajak daerah provinsi. Yang pertama itu ada pajak kendaraan bermotor. Nah, yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor diperuntukkan bagi orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Nah, pajak kendaraan bermotor ini meliputi kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama, kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua, dan seterusnya. Tarif PKB alat berat dan alat-alat besar. Yang terakhir ada tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadaman kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah atau TNI atau Polri, dan pemerintah daerah. Nah, bea balik nama kendaraan bermotor ini diperuntukkan bagi orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Nah, jenis pajak ini itu terdiri dari yang pertama ada penyerahan pertama, penyerahan kedua, dan seterusnya, penyerahan pertama alat-alat berat dan alat-alat besar, dan penyerahan kedua dan seterusnya alat-alat berat dan alat-alat besar. Nah, yang dimaksud dengan pajak
pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, pajak ini dikenakan untuk objek bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Nah, konsumen bahan bakar kendaraan bermotor ini diwajibkan untuk membayar pajak saat membeli bahan bakar ini. Selanjutnya ada pajak air permukaan. Nah, yang dimaksud dengan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Nah, orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan itu wajib membayar pajak. Selanjutnya kita masuk pada pajak rokok. Nah, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Nah, pajak rokok ini hanya diberlakukan untuk para konsumen rokok. Nah, selanjutnya kita masuk pada pajak daerah, kabupaten, atau kota. Yang pertama itu ada pajak hotel. Nah, yang dimaksud dengan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Nah, dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Nah, pajak ini ditujukan untuk orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Selanjutnya ada pajak restoran. Nah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Nah, pajak ini diwajibkan bagi orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Nah, contohnya itu ketika kita makan di salah satu restoran, contohnya kita ambil saja KFC. Nah, biasanya di setruknya itu ada jumlah pajak yang harus kita bayarkan. Nah, itu yang termasuk dengan pajak restoran. Nah, selanjutnya ada pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Nah, dengan dipungut bayaran, pajak ini dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Selanjutnya ada pajak reklame. Pajak reklame ini adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Nah, contohnya orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame itu wajib membayarkan pajak ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Nah, orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik itu diwajibkan untuk membayarkan pajak ini. Selanjutnya kita masuk pada pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, pajak mineral bukan logam dan batuan ini adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nah, baik dari sumber alam, di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Nah, orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan itu diwajibkan untuk membayar pajak ini. Selanjutnya kita masuk pada pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Nah, pajak ini itu diwajibkan bagi orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Selanjutnya kita masuk pada pajak air tanah. Nah, pajak air tanah di sini adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Nah, selanjutnya pajak ini ditujukan bagi orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Nah, selanjutnya kita masuk pada pajak sarang burung walet. Tanpa kita sadari bahwa
usaha burung walet ini juga dikenakan pajak. Nah, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Nah, contohnya seperti ketika ada seorang pengusaha sarang burung walet, nah itu dikenakan pajak. Nah, diwajibkan untuk membayar pajak ini. Selanjutnya kita masuk pada PBB Perdesaan dan Perkotaan. Nah, PBB Perdesaan dan Perkotaan ini adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, yang terakhir ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, yang dimaksud dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di sini adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.